Selamat pagi semuanya. Selamat Selamat pagi. Terima kasih telah dapat hadir pada rapat kali ini. Salam semua. Yang terhormat Bapak Direktur PT Sinar Murni dan yang terhormat seluruh hadirin peserta rapat pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam rapat hari ini. Baik, mari kita mulai rapat hari ini, dikarenakan semua peserta telah hadir. Pada rapat kali ini, kita akan membahas perencanaan pembuatan produk terbaru PT Sinar Murni. Perencanaan produk ini guna pembaharuan dan peningkatan produk perusahaan kita ke depannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyerahkan rapat kali ini langsung dipimpin oleh Bapak Direktur PT Sinar Murni, yaitu Bapak Jordan Marbun. Kepada Bapak Jordan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih atas pembukaannya dari sekretaris kita. Nah, terima kasih atas kehadiran para hadirin sekalian dan selamat pagi atas kehadirannya. Dan semoga ini walaupun kita rapat lewat online, ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan rapat dan melakukan inovasi-inovasi baru. Nah, seperti yang kita ketahui, agenda rapat kita kali ini akan membahas tentang perencanaan produk baru. Nah, sebelum itu, kita harus selalu mengingat dan selalu berandaskan kepada visi misi perusahaan kita. Dan jangan pernah lupa apa tugas dan tujuan kita di dalam perusahaan ini. Nah, tanggung jawab kita juga harus diingat dalam perusahaan ini agar kinerja kita selalu meningkat. Dan yang saya tekankan kepada para hadirin sekalian, yaitu jagalah komunikasi kita. Dan saya tekankan kepada kepala bagian semua, supaya menjaga setiap komunikasinya dengan karyawan-karyawan, dengan atasan dan bawahan, dan sebaliknya dengan bawahan dan atasan, agar kinerja kita dan komunikasi kita berjalan dengan baik, sehingga tidak ada menjadi canggung di antara kita semua, sesama pekerja di perusahaan ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang topik kita. Kita sudah melihat akhir-akhir ini produk-produk pesaing kita semakin meningkat. Nah, sepertinya kita sudah waktunya untuk mengeluarkan produk baru. Oleh karena itu, para hadirin saya kumpulkan supaya kita dapat membahas tentang perencanaan produk baru. Nah, saya yakin semua kita yang hadir di tempat ini dan di karyawan-karyawan di perusahaan ini adalah orang-orang yang brilian dan berinovasi. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa menyaingi produk-produk lawan pesaing kita harus bisa selangkah lebih maju dari mereka. Oleh karena itu, kita akan merapatkan tentang perencanaan produk baru ini. Baiklah, pertama-tama saya ingin mendengarkan laporan dari Kepala Bagian Pemasaran. Bagaimana hasil dari laporan pemasaran kita dari produk-produk sebelumnya? Waktu dan tempat saya berikan kepada Kepala Bagian Pemasaran. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Direktur. Saya selaku Kepala Bagian Pemasaran ingin menyampaikan laporan kami tentang bagaimana kondisi pasar produk kita yang lama dan perencanaan pemasaran terhadap produk kita yang baru nantinya. Dan boleh kita lihat sama-sama. Ini merupakan grafik kondisi pasar produk kita yang sebelumnya. Jadi di dalam grafik ini, produk lama ini sudah kita jalankan dimulai pada tahun 2018. Dan pada bulan Januari, penjualan kita akan produk ini sebesar 500 unit. Boleh kita lihat grafiknya pada garis orange. Dan terus naik hingga pada akhir bulan Desember. Januari 500 unit, Februari hampir mencapai 1000 unit, dan di akhir Desember sudah mencapai angka 2000 unit. Seperti yang kita lihat. Dan pada tahun 2019,
dimulai pada bulan Januari, produk kita masih digemari oleh konsumen kita, di mana penjualan kita berada pada angka 2.000 unit pada bulan Januarinya tahun 2019. Dan terus naik hingga pada bulan Desember, kita berhasil menjual sebanyak 3.000 unit. Dan inilah merupakan puncak penjualan produk kita yang membuat kita masuk dalam kategori Indonesia Top 7 Smartphone. Dan kita bisa melihat pesaing kita pada peringkat pertama yaitu Samsung, Oppo, dan Vivo. Penurunan penjualan ini dikarenakan adanya pesaing smartphone kita seperti Samsung, Oppo, dan Vivo yang sudah mengeluarkan produk terbaru mereka terlebih dahulu pada awal tahun 2020. Dan sekaligus penurunan ini juga disebabkan karena menurunnya tingkat permintaan konsumen yang diakibatkan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pembuatan produk baru memang sudah seharusnya kita lakukan karena pesaing kita juga sudah mengeluarkan produk terbaru mereka demi peningkatan kualitas produk mereka tersebut. Dan target pasar kita apabila kita membuat produk baru kita adalah karyawan, mahasiswa, serta pelajar yang ada di Indonesia. Dikarenakan saat ini proses kegiatan mereka melakukan aktivitasnya dilakukan secara daring atau online. Oleh karena itu kita dapat memanfaatkan keadaan tersebut dalam pembuatan produk baru kita. Dan selanjutnya, apabila kita mengeluarkan produk baru, saya mempunyai strategi pemasaran produk untuk produk baru kita maksudnya. Adapun dalam perencanaan pemasaran yang dapat kita lakukan, ialah kita dapat mempromosikannya melalui saluran televisi atau media online seperti YouTube dan Facebook. Oleh karena itu, tentunya kita harus menyewa seorang artis dalam pembuatan iklan kita nantinya. Seperti saya mempunyai beberapa pilihan, yaitu yang pertama Agnes Monica, yang kedua Prilly Latukonsina, dan yang terakhir yaitu seorang penyanyi yang sudah cukup terkenal di Indonesia, yaitu Judika. Mengapa mereka ini saya masukkan dalam daftar untuk pembuatan iklan kita? Dikarenakan mereka sudah mempunyai popularitas yang cukup terkenal. Bahkan Agnes Monica seperti yang kita ketahui sudah hampir go internasional. Oleh karena itu, jika kita memanfaatkan keadaan ini, dapat menguntungkan untuk pembuatan iklan kita sehingga iklan kita cepat dikenal atau produk kita cepat dikenal oleh konsumen kita nantinya. Dan yang terakhir, strategi pemasaran yang saya rencanakan yaitu memperbanyak reseller atau toko-toko smartphone kita di seluruh wilayah Indonesia. Ini tentunya tujuannya yaitu supaya konsumen-konsumen kita tidak perlu repot dalam mencari pembelian produk kita nantinya. Oleh karena itu, mereka akan dapat mengakses atau membeli smartphone kita di kota manapun. Baik, demikianlah hal yang bisa saya sampaikan dari Kepala Bagian Pemasaran akan produk baru kita maupun perencanaan pemasaran produk baru kita. Apabila ada saran atau tambahan, boleh kita diskusikan bersama. Saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasannya dan atas laporan dan rencana efektif yang sudah Anda rencanakan. Saya sangat setuju dengan rencana Anda itu dalam taktik pemasaran kita. Tetapi saya hanya akan menambahkan sedikit.
Nanti iklan kita akan ditayang, iklan produk baru kita jika sudah saatnya untuk diluncurkan, supaya ditayangkan di TV. Di bulan pertama, durasinya harus dilakukan dengan 30 detik pertama di bulan pertama. Nah, di bulan kedua, itu harus dilakukan dengan durasi waktu 15 detik penayangan iklan di TV. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa tetap mengingat produk kita ini. Nah, terima kasih. Itulah sedikit masukan dari saya kepada Kepala Bagian Pemasaran. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan laporan dari Kepala Bagian Keuangan. Kepala Bagian Keuangan, waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya selaku Kabag Keuangan PT Sinar Murni akan memberikan laporan keuangan dari perusahaan kita pada periode Juni 2020. Nah, seperti yang di layar kita masing-masing, saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai laporan laba rugi perusahaan kita. Pada penjualan produk sebelumnya, kita memperoleh 22.625 juta. Namun, kita dikenakan return penjualan serta potongan penjualan sebesar 12.800. Sehingga kita memperoleh penjualan bersih sebesar 22.612.220.000. Kita juga dikenakan biaya pokok penjualan sebesar 9.739.000. Nah, sehingga kita memiliki laba bruto sebesar 22.602.461.000. Tentunya dalam pembuatan produk baru ini, kita dikenakan biaya beban. Nah, pada produk ini, kita dikenakan biaya beban sebesar 1.052.570.000. Sehingga jika dijumlah dengan laba bruto, kita memiliki laba kotor sebesar 21.549.951. Nah, selain itu, kita juga dikenakan biaya bunga saat melakukan transaksi, yaitu sebesar 5.720.000. Hingga totalnya kita memperoleh laba bersih sebelum pajak 21.544.231.000. Tentunya dalam pembuatan dan perencanaan produk baru ini, kita memerlukan biaya yang relatif lebih mahal daripada pembuatan produk yang sebelumnya. Nah, di sini kami dari Divisi Keuangan menyatakan kesiapan melakukan pembayaran yang terkait dengan perencanaan dan pembuatan produk baru kita. Namun, sesuai dengan kesepakatan perusahaan kita, pembayaran akan dilakukan dengan menggunakan kas perusahaan serta laba dari penjualan produk yang sebelumnya. Kami Divisi Keuangan juga siap untuk mengatur keseluruhan pembiayaan dan seluruh transaksi yang terkait dengan biaya produksi. Namun dengan catatan, setiap transaksi harus memiliki bukti transaksinya, yaitu berupa kwitansi. Terkait dengan iklan yang telah dikemukakan oleh Bapak Johan selaku Kabag Pemasaran, kami juga sudah melakukan dan mencari informasi yang sehubungan dengan iklan. Nah, sebentar, baik. Ini kita lihat. Untuk iklan sosial media, pada Instagram kita dikenakan 2.500.000 per detiknya. Nah, untuk Facebook sedikit lebih murah, yaitu sebesar 1.500.000 per video 15 detik. Dan untuk YouTube sendiri, kita dikenakan biaya yang lebih mahal, yaitu sebesar 3 juta per 25 detik. Nah, untuk iklan public endorse, untuk Judika sendiri dikenakan 100 juta, 1 snapgram dikali 24 jam. Untuk Agnes
per snapgram. Dan untuk pilih atau konsina, yaitu sebesar 150 juta per snapgram per 24 jam. Nah, ada opsi. Pada saluran televisi SCTV, kita dikenakan biaya 1.150 juta per video 30 detik. Untuk MNC Group, yaitu Global, RCTI, dan MNC TV, kita dikenakan biaya yang lebih mahal, yaitu sebesar 300 juta rupiah per video. Untuk Indosiar, dia lebih murah, yaitu sebesar 100 juta per video 30 detik. Namun untuk Metro dan TV One, dia jauh lebih murah, yaitu sebesar 75 juta per 30 detik. Dan yang terakhir, untuk Transmedia, itu dikenakan biaya 250 juta per video 30 detik. Kami di sini meminta saran dari Bapak Direktur dan kepala bagian yang hadir di sini terkait pemilihan iklan yang akan kita gunakan pada produk yang akan kita buat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Ya, baik. Terima kasih kepada Kepala Bagian Keuangan atas laporannya. Nah, mungkin Kepala Keuangan memiliki sedikit gangguan jaringan dari sana, dan saya meminta kepada Kepala Keuangan supaya mengirimkan daftar biaya iklan tadi kepada sekretaris, supaya nanti sekretaris melaporkannya kepada saya. Dan saya memiliki sedikit masukan kepada Kepala Bagian Keuangan. Sebenarnya itu sudah detail dan sudah lengkap, tapi saya hanya akan menambahkan sedikit supaya ke depannya dana akan distabilkan dan pengeluaran supaya diminimalisirkan. Baik, terima kasih kepada Kepala Bagian Keuangan. Sekarang saya ingin bertanya kepada Kepala Bagian Produksi, apakah Kepala Bagian Produk sudah memiliki ide atau inovasi dengan rancangan produk baru kita? Waktu dan tempat saya berikan kepada Kepala Bagian Produk untuk menjelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah seperti yang telah kita rencanakan, di mana perusahaan kita akan masuk ke bagian produksi akan yang lebih berperan dalam pembuatan produk itu nantinya. Saya telah memiliki beberapa sampel produk yang bisa kita buat sebagai acuan dalam membuat produk baru kita nantinya. Sebentar saya akan memberikannya. Jadi berikut adalah beberapa sampel produk yang mau kita buat. Untuk produknya ini berdasarkan saran dari kami, Kepala Bagian Produk. Jadi saya sekarang juga meminta kerjasama penuh dari Kepala Bagian Pemasaran yang tentunya nantinya akan memasarkan produk kita tersebut. Saya juga meminta laporan pemasaran setiap kali perusahaan kita membuat produk baru, karena kami dari bagian produk akan menganalisis minat konsumen dari setiap kali kita membuat produk baru. Di samping hal tersebut, saya juga meminta saran dari berbagai kepala bidang agar produk kita nantinya yang kita produksi ini sudah sesuai dengan pemikiran yang betul-betul kita semua rencanakan. Kami juga akan membuat daftar belanja produksi untuk pembuatan produk kita nanti. Nantinya produk yang mau dibuat ini akan memiliki kelebihan-kelebihan dari produk pesaing perusahaan kita. Kami juga akan menambahkan fitur-fitur yang lebih lengkap lagi dalam produk kita nantinya. Karena target penjualan dari produk kita ini salah satunya adalah para mahasiswa. Nantinya produk ini akan memiliki spesifikasi kualitas kamera yang lebih jernih, contohnya
dan penyimpanan internal eksternal yang lebih upgrade lagi dari produk kita sebelumnya. Salah satu kelebihan dari produk kita ini yaitu daya tahan baterainya yang cukup kuat dibandingkan produk yang telah kita keluarkan sebelumnya. Dan juga kami akan memperbaiki jika dari produk sebelumnya memiliki masalah di dalam mengakses kecepatan internet. Kami akan berkonsultasi dengan kepala bagian operasional dan pemenuhan kebutuhan pembuatan produk. Agar nantinya dalam pembuatan produk ini semua bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat produk baru kita ini telah disediakan ataupun telah tersedia supaya nantinya meminimalisir keterlambatan pembuatan produk ini. Jadi kira-kira demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan selaku kepala. Jika Bapak Ibu sekalian memiliki pertanyaan, saya persilahkan. Terima kasih. Baik, sekarang saya ingin mendengar laporan dari Kepala Bagian Operasional. Bagaimana keadaan operasional kita saat ini, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini, apakah kita siap untuk meluncurkan suatu produk baru, ataukah belum? Waktu dan tempat saya berikan kepada Kepala Bagian Operasional. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kini saya dari Divisi Operasional akan menjelaskan tentang ketersediaan peralatan dan perlengkapan kita saat ini. Mengenai hal tersebut, peralatan dan perlengkapan kita saat ini masih terpelihara dengan baik, sehingga masih aman untuk kita gunakan selanjutnya untuk produk kita selanjutnya. Namun, apabila ada sesuatu yang baru di produk kita kali ini, kami akan segera berkoordinasi dengan tim produksi apabila ada peralatan dan perlengkapan yang kita butuhkan untuk produk kita kali ini. Kami juga telah memilih staf-staf terpilih yang akan menguasai pekerjaan kita kali ini agar pekerjaan kita kali ini bisa berhasil secara maksimal. Kami juga akan memperbaharui prosedur operasi standar yang kita miliki sebagai acuan bagi tim produksi agar produk kita kali ini bisa terproduksi dengan baik secara maksimal. Dan kami akan melakukan pertemuan rutin secara berkala untuk membahas masalah dan pembaharuan di dalam proses produksi kita kali ini. Dan di balik itu semua, kami berharap agar kita saling bekerja sama dengan baik dan saling terbuka agar segalanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita harapkan. Demikian dari saya, tim operasional. Saya ucapkan terima kasih. Ya baik, terima kasih atas laporannya dari Kepala Bagian Operasional. Apabila ada kekurangan atau suatu keperluan dalam bidang operasional di perusahaan kita ini, silahkan hubungi Wadir 1 atau Wadir 2 yang nantinya mereka akan mengkonfirmasi ke saya. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan laporan dari Kepala Bagian Personalia, apakah ada kekurangan di antara karyawan kita yang nantinya bisa kita perbaiki dan dapat meningkatkan kinerja mereka. Waktu dan tempat saya berikan kepada Kepala Bagian Personalia. Baik, terima kasih Bapak Direktur atas kesempatannya. Saya Sela Ayuni selaku manajer personalia ingin memaparkan keadaan karyawan kita yang mampu untuk meningkatkan kualitas produksi. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini, akibat pandemi COVID-19, penjualan kita mengalami penurunan yang drastis. Oleh karena itu, banyak saat ini kami sudah menseleksi karyawan mana yang masih bisa kita pertahankan sesuai dengan kinerjanya selama bekerja di perusahaan kita. Untuk meningkatkan kualitas produksi, kami dari bagian personalia ingin mengadakan suatu pelatihan atau training dan peningkatan sumber daya manusia yang bertujuan agar karyawan semakin ahli dalam bidangnya. Adapun beberapa pelatihan yang akan kami laksanakan yaitu karyawan akan diberikan pelatihan khusus bagi setiap masing-masing divisi. Tujuannya agar karyawan lebih memahami perannya dalam perusahaan. Pelatihan ini bertujuan agar karyawan tahu cara mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Khususnya bagi karyawan lama perlu diberikan pembelajaran berkelanjutan agar mereka selalu mengetahui perkembangan yang terbaru. Yang ketiga ada pelatihan perkembangan soft skill. Di sini karyawan akan diberikan pelatihan
untuk lebih meningkatkan kemampuan berkomunikasi, presentasi, etika, manajemen waktu, dan kerja tim. Dan yang terakhir, kami akan mengadakan pelatihan pengajaran produk. Di sini karyawan akan diberikan edukasi tentang produk yang akan kita rencanakan. Setelah mengikuti pelatihan ini, diharapkan karyawan dapat memiliki pemahaman prinsip dalam merencanakan mengembangkan suatu produk. Selain itu juga kami berharap karyawan mampu mengorganisir ide atau berkontribusi dalam pembuatan ide produk baru. Dan yang terakhir, kami berharap karyawan mampu mempraktekkan pengetahuan yang sudah didapatkannya selama masa pelatihan. Setelah karyawan diberikan pelatihan, kami bagian personalia akan melakukan monitoring apakah karyawan sudah bekerja sesuai dengan target perusahaan atau tidak. Apabila nanti ditemui ketidaksesuaian, maka kami bagian personalia akan melakukan evaluasi. Dan saya juga menyarankan kepada perusahaan untuk memberikan fasilitas yang baik agar karyawan untuk meningkatkan produktivitas karyawan kita. Sekian penjelasan dari saya bagian personalia. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada Bapak Direktur. Ya, baik. Terima kasih atas laporan dari Kepala Bagian Personalia. Saya ingin nanti setiap perkembangan pelatihan dari karyawan-karyawan yang mengikuti pelatihan, supaya laporannya tolong diserahkan kepada sekretaris yang nantinya akan dikonfirmasi kepada saya. Nah, di sini juga saya akan menambahkan, saya juga ingin Kepala Bagian Personalia untuk mendata karyawan-karyawan yang membutuhkan fasilitas dari perusahaan dan nanti segera melaporkan kepada Wakil Direktur 1 atau Wakil Direktur 2. Nah, terima kasih atas laporannya. Sekarang saya ingin mendengarkan perkembangan dari Kepala Bagian Humas. Apakah ada laporan atau informasi terbaru dari bagian Kepala Humas? Waktu dan tempat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Direktur atas kesempatannya. Saya Mas Dalina Lubis selaku Humas ingin memaparkan mengenai beberapa hal penting di dalam dunia pasar pada masa kini. Yang pertama, keadaan pasar. Untuk saat ini, keadaan pasar di Indonesia sedang tidak baik, namun begitu masih bisa diatasi oleh masyarakat. Perdagangan ataupun bisnis-bisnis mereka masih bisa dilakukan walaupun dalam keadaan online. Dan yang kedua, permasalahan pasar. Permasalahan pasar saat ini adalah kurangnya para investor yang mau mendanai suatu produk. Alasan lain, karena masih dalam keadaan COVID, perekonomian masyarakat turun anjlok, sehingga para pebisnis tidak bisa melakukan hal banyak, seperti memantau pasar, memantau kebutuhan masyarakat, dan mempromosikan suatu produk ke masyarakat secara langsung. Dan yang ketiga, ketersediaan investor untuk mendanai suatu produk. Dalam ekonomi yang sekarang ini, begitu sulit untuk mendapatkan investor untuk mendanai suatu produk tersebut. Namun begitu, ada cara untuk meyakinkan para investor supaya mereka mau mendanai produk kita. Yang pertama, yaitu prototipe produk yang menarik, yaitu dengan membuat tampilan yang menarik dan penjelasan yang pasti. Tentunya akan menarik hati investor, termasuk juga para konsumen, sehingga mereka nantinya mau membeli produk yang akan kita luncurkan. Yang kedua, produk yang sudah dites ke konsumen. Salah satu faktor yang sering dilupakan oleh pengusaha ketika mempresentasikan ide bisnis di depan investor adalah tes produk tersebut. Jika produk belum dites, tentunya investor belum terlalu yakin. Berbeda dengan diadakannya tes produk kepada 300 atau 500 konsumen atau dengan jumlah lainnya. Dengan adanya tes ini, maka kita akan mengetahui kelebihan ataupun kekurangan produk kita. Dan yang ketiga, pendukung bisnis. Pendukung bisnis merupakan sarana agar bisnis kita berjalan dengan baik. Ini adalah salah satu fitur yang bisa digunakan untuk mendukung jalannya prototipe yang sudah ada.
Sebagai contoh, jika kita bergerak pada bidang penjualan barang, maka kita bisa membuat berupa toko online dan juga website pribadi kita. Yang keempat, produk memiliki daya tarik. Jika kita membangun bisnis namun produk tidak memiliki daya tarik, maka bisa dipastikan produk kita ini akan tidak dikenal masyarakat. Dan begitu juga dengan investor, mereka pun tidak akan mau membiayai dana kita. Yang kelima, monetisasi bisnis. Monetisasi bisa dikatakan sebagai cara dilakukan untuk membuat bisnis atau menghasilkan. Tentunya, maksudnya adalah produknya sudah laku, dan kita sudah memiliki income, dan sudah juga memiliki reseller-reseller yang sudah mau membeli produk-produk kita. Yang terakhir adalah pengembangan. Pengembangan dalam hal ini yang membuat kita mencari investor. Pengembangan di sini bisa dimaknai berbagai hal, mulai dari pengembangan jumlah produk, peralatan, sampai dengan jumlah toko. Kita buat alasan yang memaksakan kita buatlah alasan yang akan memaksa investor untuk mendanai pengembangan ini, sehingga nantinya produk kita ini lancar saat diluncurkan. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada Direktur. Ya baik, terima kasih atas informasinya dari Kepala Bagian Humas. Nah, sekarang dari sini saya ingin setiap divisi dari kepala bagian supaya memberikan ide-ide yang ada di benak mereka kepada kepala bagian produk supaya produk kita memiliki suatu perkembangan yang berbeda daripada produk-produk lain. Dan jika ada kendala dalam melakukan hal-hal tersebut atau membutuhkan suatu fasilitas, silahkan hubungi Wadir 1 dan Wadir 2 yang nantinya akan mengonfirmasi kepada saya. Nah, di sini saya akan sangat selalu menekankan kepada kita semua supaya komunikasi kita harus saling terjaga, supaya ke depannya kinerja kita bisa meningkat dan kita bisa makin kompak dalam bekerja ke depannya, demi menjunjung visi misi dan tujuan dari perusahaan kita ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Sekretaris. Terima kasih pada Bapak Direktur dan partisipan lainnya. Setelah mendengar laporan tiap kepala bagian tadi, pada rapat kali ini sangat diharapkan saran maupun kritik dari para peserta guna kelancaran pembuatan produk terbaru perusahaan kita. Untuk seluruh peserta, kritik dan saran saya persilahkan. Kepada Wadir 1, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Sekretaris. Saya ingin bertanya pada bagian Humas. Anda telah memberitahukan tentang poin-poin penting untuk meyakinkan para investor supaya mau mendanai produk kita. Apakah dengan cara-cara itu sudah efektif? Dan bagaimana jika salah satu poin tersebut tidak terlaksana? Terima kasih. Baik, kepada Humas, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Pak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Bapak. Menurut survei saya, cara tersebut sudah cukup ampuh untuk meyakinkan para investor. Karena saya juga sudah melihat banyak bukti real dan para investor tertarik dengan cara tersebut. Kalau satu poin tidak terlaksana, kemungkinan para investor akan ragu terhadap produk kita tersebut. Tetapi, alangkah baiknya, poin-poin tersebut dilakukan semuanya. Sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya juga ingin bertanya kepada bagian personalia. Kapan terakhir dilaksanakan pelatihan peningkatan SDM itu? Pelatihan dan peningkatan SDM terakhir kita laksanakan bulan Agustus sebelum pandemik, Pak. Di sini saya ingin memberi saran, bagaimana kalau secepatnya diadakan lagi training agar SDM kita semakin meningkat. Usahakan sebelum proses produksi, agar seluruh program dan kualitas SDM lebih terkendali. Baik, terima kasih Pak. Itu merupakan saran yang sangat baik. Kami dari bagian personalia akan mengadakan pelatihan dan peningkatan SDM secepatnya. Namun dikarenakan saat ini masih pandemi COVID-19, jika memungkinkan kami akan melakukan pelatihan dan peningkatan SDM secara online.
dan laporan peningkatan dan pelatihan akan saya laporkan secara berkala. Demikian jawaban saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sangat mengharapkan laporan perkembangan ini secepatnya. Tidak ada lagi pertanyaan. Terima kasih atas kritik dan sarannya, Pak. Sangat bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan kita ke depannya. Selanjutnya, kritik dan saran lainnya, waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, kepada Wadir 2, waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bertanya pada bagian produksi, apakah ada kendala dalam memproduksi barang? Baik, saya akan menjawab. Kami dari bagian produksi sejauh ini tidak ada kendala untuk kami. Namun, saya menekankan meminta agar semua bahan baku yang nantinya kita gunakan untuk pembuatan produk baru kita ini segera dilengkapi oleh kabak operasional. Dan untuk nantinya produk yang akan kita luncurkan ini, untuk mengetahui berapa harga yang kita tetapkan untuk satuan produk kita nantinya, maka saya nanti akan berdiskusi dengan Kepala Bagian Pemasaran dan juga Keuangan. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Kepala Bagian Pemasaran. Seperti yang kita ketahui, saat ini daya beli masyarakat sedang menurun akibat adanya pandemi corona. Untuk itu, bagaimana cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat saat pandemi ini? Baik, terima kasih kepada Ibu Wadir 1. Memang daya beli masyarakat saat ini sangat rendah dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Namun, kita mempunyai beberapa cara untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Salah satunya seperti kita dapat melakukan penurunan harga produk kita seperti biasanya, dalam artinya kita sedikit merusak harga pasar dengan harga yang murah seperti yang dilakukan pesaing kita, smartphone Xiaomi. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat lebih tertarik dengan produk kita nantinya. Sekian jawaban saya untuk seputar pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas informasinya. Kemudian saya ingin meminta Kabak Keuangan untuk memberikan laporan keuangan secara detail dan terperinci. Baik, Bu. Laporan keuangan secara terperinci akan saya serahkan kepada Ibu dalam bentuk file dan akan dikirimkan ke email Ibu secepatnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas respon baik yang telah diberikan. Tidak ada lagi pertanyaan dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih atas kritik dan sarannya. Sangat bermanfaat bagi kita semua. Sesi kritik dan saran pada rapat kali ini sudah cukup. Perubahan ataupun perkembangan laporan ke depannya akan dipenuhi sebagaimana mestinya. Nah, pada kali ini saya akan memberikan dan juga saya akan membacakan hasil rapat hari ini. Yang pertama, akan dilakukan peningkatan penjualan dengan pembuatan produk baru. Yang kedua, target pemasaran produk adalah para karyawan, siswa, serta mahasiswa di Indonesia. Yang ketiga, metode pemasaran yang akan dilakukan melalui tayangan iklan di berbagai media sosial dan juga saluran televisi yang cukup terkenal. Keputusan akhir akan segera dilaporkan. Yang keempat, produk akan menggunakan salah satu artis terkenal untuk dijadikan sebagai brand ambassador perluasan pemasaran produk. Keputusan akhir akan segera dilaporkan. Yang kelima, rencana perluasan penyebaran toko offline atau reseller. Yang keenam, keuangan PT Sinar Murni stabil. Yang ketujuh, rancangan produk terbaru sudah jelas.
Hasil akhir serta tambahan lainnya akan dilaporkan. Yang kedelapan, pelatihan peningkatan SDM akan dilakukan secepatnya. Perkembangan akan dilaporkan secara berkala. Dan yang kesembilan, terdapat sedikit kendala mengenai investor. Namun, akan segera didapatkan jalan keluarnya. Perkembangan akan dilaporkan secara berkala. Demikian rapat hari ini. Semoga rencana kita bisa berjalan sebagaimana mestinya. Rapat ini secara resmi saya tutup dan bubarkan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.